Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afrizana Mulia, mahasiswa dari Universitas Azkia, program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas 5A. Jadi di sini saya akan membuat video tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini saya akan mengamati benda-benda yang mengalami perubahan fisika dan benda-benda yang mengalami perubahan kimia. Nah, sebelumnya perubahan fisika itu apa sih? Nah, perubahan fisika itu merupakan perubahan yang terjadi hanya pada fisik atau bentuknya saja tanpa menghasilkan jenis zat yang baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan jenis zat yang baru, yang mana itu bisa kita lihat dari perubahannya akan terjadi pada aromanya atau baunya, bentuknya, warnanya. Jadi itulah perubahan kimia gitu. Jadi untuk itu kita akan melakukan pengamatan atau praktek tentang perubahan-perubahan fisika dan perubahan kimia. Nah, untuk itu jadi untuk perubahan yang pertama yaitu adalah perubahan fisika, di mana di sini kita akan menghaluskan garam, gula, dan mengamati es batu yang didiamkan di ruang terbuka gitu. Jadi alat-alat yang kita butuhkan yaitu alat yang dibutuhkan yaitu adanya ulekan cabai atau batu penggilingan cabai, dimana ini nanti untuk tempat menghaluskan garam dan juga gula. Nah, selanjutnya yaitu ada sendok untuk garam dan sendok untuk gula, dan ada itu gula dan juga ada garam. Dan untuk yang ketiganya yaitu yang akan kita amati es batu. Nah, es batu beserta wadahnya. Untuk itu teman-teman langsung saja kita akan mencobakan melihat reaksi atau mengamati dari perubahan fisika tersebut. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat tekstur dari garam ini cukup kasar ya. Nah, kita akan mengamati perubahannya setelah kita giling atau kita haluskan. Kita tambah sedikit lagi. Kita akan melakukan penghalusan. Jadi teman-teman, ini adalah garam yang telah dihaluskan tadi atau yang telah digiling dengan menggunakan batu gilingan cabai atau cubikan ini. Nah, itu tampak warnanya masih tetap putih, dan kita akan coba bandingkan dengan garam yang belum digiling atau yang belum dihaluskan. Teman-teman bisa lihat tuh teksturnya, yang ini lebih kasar dan ini lebih halus, dan kita bisa letakkan di sini. Itu yang sebelum yang tidak ada proses penggilingan atau penghalusan, dan setelah dihaluskan ini bentuknya. Jadi perubahan fisikanya seperti ini ya teman-teman. Dan untuk warnanya sedikit agak lebih gelap ya, yang ini putihnya agak lebih gelap. Jadi itulah perubahan fisika, yaitu perubahan fisik yang awalnya agak kasar atau besar-besar dan sekarang menjadi halus.
maaf saya pakai tangan, halus ya teman-teman. Dan selanjutnya kita akan mencobakan pada gula, yaitu kita akan bandingkan itu dengan gula yang belum dihaluskan. Jadi terdapat perbedaan bentuk ya. Berarti ini gula yang telah dihaluskan itu telah mengalami perubahan fisika. Saat kita tuang dan lembut dan halus. Untuk warnanya yang digiling ini agak sedikit lebih putih, lebih agak kuningnya agak keputihan, dan ini lebih agak kekuningan gitu. Krem, gulanya krem, dan setelah dihaluskan agak lebih keputihan. Itulah perubahan fisika dari gula yang telah digiling atau dihaluskan. Dan selanjutnya kita masuk kepada mengamati, yaitu perubahan fisika dari es batu yang dibiarkan pada suhu ruang. Teman-teman, selanjutnya kita akan mengamati perubahan dari es batu yang didiamkan di suhu ruang. Ada 3 bongkahan es batu, dan untuk itu saya di sini akan menggunakan waktu maksimal selama 20 menit. Perubahan seperti apa yang akan terjadi selama 20 menit ke depan dengan es batu yang diletakkan pada suhu ruang ini. Untuk itu kita mulai untuk mengamatinya. Baiklah, dari menit ke-10 sama-sama kita lihat pada stopwatch-nya yaitu sudah mulai es batunya itu sudah mulai mencair dan sudah tampak genangan air pada es batunya. Kita akan lihat 10 menit ke depan apakah es batu ini akan mencair secara sempurna. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah pada menit ke-20. Kita akan melihat es batunya, dan es batunya sudah mencair namun masih belum sempurna. Kita bisa menambahkan waktu untuk menambahkan waktu lebih lama lagi untuk es batu ini bisa mencair dengan sempurna. Ini setelah ini saya menggunakan waktu maksimal aja 20 menit. Dan dapat saya simpulkan bahwasanya perubahan fisika yang terjadi pada es batu ini yaitu apabila es batu ini diletakkan pada suhu ruang atau di luar dari tempat pembekuan atau kulkas. Jadi telah mengalami es batu yang tadi telah mengalami perubahan fisika. Teman-teman, itu adalah serangkaian kegiatan saya, yaitu tentang perubahan fisika, dimana tadi garam yang
bertekstur kasar dan saya giling itu kemudian berubah menjadi halus. Nah, di situ terdapat perubahan fisikanya dari bentuk yang semula kasar menjadi halus. Begitu juga pada gula dan juga pada es batu, di mana es batu yang saya letakkan pada suhu ruang itu dia mencair dan menjadi air dalam waktu selama 20 menit, tapi es batunya belum mencair secara sempurna. Ya, tapi dapat saya simpulkan bahwasanya es batu ini dia akan mencair di suhu ruang dan dia telah mengalami perubahan fisika yaitu pada suhu ruang. Nah, selanjutnya saya akan masuk pada perubahan kimia, di mana perubahan kimia yang seperti saya sampaikan tadi yaitu dia akan menghasilkan zat jenis zat baru yang mana itu akan ada perubahan dari bentuknya, aromanya dan atau bau gitu. Nah, jadi di sini pada perubahan fisika ini saya akan melakukan percobaan yaitu pada kertas yang dibakar dan juga pada pisang yang dihancurkan atau dilumatkan. Nah, jadi di sini alat yang saya butuhkan atau yang saya gunakan itu yang pertama ada kertas dan ada korek api, ada pisang beserta garpu dan juga piring atau wadahnya, dan juga ini adalah tempat untuk meletakkan kertas ini. Itu langsung saja saya yang pertama saya akan melakukan itu percobaan pada pisang. Yang pertama kita akan mengupas kulit pisang terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat pisangnya berwarna krem putih, agak sedikit krem. Di sini pisang yang tadi saya letakkan di wadah, kemudian saya akan masukkan dengan menggunakan garpu. Saya hancurkan pisangnya. Saya saya haluskan atau saya hancurkan pisang ini, dia tetap berwarna seperti tadi, namun ada beberapa teman-teman, ini adalah pisang yang telah saya hancurkan. Kita akan menunggu selama 20 menit. Ini belum mengalami perubahan warna, belum terlalu tampak, hanya sedikit saja. Dan di sini kita juga akan memperhatikan selama lebih kurang 20 menit. Teman-teman, sudah 20 menit saya mendiamkan pisang yang telah dihancurkan tadi. Jadi dalam waktu yang 20 menit itu terjadi perubahan, yaitu pisangnya berwarna kecoklatan, dan ketika saya aduk itu pada bagian bawahnya tidak secoklat pada bagian atasnya. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwasannya ini perubahan kimia ini juga dipengaruhi oleh oleh udara. Jadi pisang yang bagian atas ini dia lebih cepat terkena udara atau suhu,
Jadi dia cepat berubah, dan pada bagian bawah ini dia masih terlihat, teman-teman bisa lihat warnanya agak sedikit lebih putih, lebih terang dibandingkan dengan yang tadi, yang pada bagian atasnya. Jadi itulah perubahan kimia pada pisang yang telah dilumatkan, yaitu terjadinya perubahan warna menjadi warna lebih kecoklatan. Saatnya saya akan melakukan itu pada kertas yang sudah dibakar. Gunakan ini, tempat ini sebagai tempat sendiri, tapi telah memakan kertas. Baiklah teman-teman, ini adalah kertas yang telah dibakar tadi. Jadi di sini terdapat perubahan, yaitu perubahan wujud yang tadinya selembar kertas, yaitu menjadi serpihan atau pecahan atau menjadi abu. Dan kemudian dari aromanya juga berbeda, dan setelah itu dari warnanya juga berbeda. Tadi kertas sebelum dibakar itu berwarna putih, dan setelah dibakar dia menjadi warna keabuan, yang seperti warna abu. Jadi itulah percobaan saya atau praktik saya tentang perubahan fisika dan perubahan kimia pada benda, di mana perubahan fisika saya menggunakan adanya garam yang berubah menjadi halus, gula juga menjadi halus, dan es yang didiamkan di suhu ruang itu menjadi mencair. Dan untuk perubahan kimia, yaitu pada pisang yang dilumatkan kemudian didiamkan selama 20 menit, dan itu terjadi perubahan warna, yaitu warnanya dari pisang yang berwarna putih, dari pisang berwarna krem berubah menjadi warna kecoklatan. Dan juga kertas yang dibakar dari kertas berwarna putih berubah menjadi abu yang berwarna abu-abu, dan kertas yang berbentuk lembaran menjadi halus, lebih halus atau serpihan atau menjadi abu. Jadi itulah teman-teman strategi saya atau video saya kali ini tentang materi perubahan fisika dan perubahan kimia. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.